Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab terkait akuntansi perusahaan dagang. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas akuntansi di perusahaan jasa. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih untuk akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Namun ada beberapa tambahan untuk akuntansi perusahaan dagang. Nah, seperti kita tahu, perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang membeli dan menjual secara langsung kepada para pelanggannya. Contohnya adalah Walmart, kemudian Indomaret, Alfamart. Nah, itu disebut dengan perusahaan dagang atau retailer. Nah, sedangkan perusahaan yang menjual kepada retailer disebut perusahaan grosir atau pedagang besar. Nah, langkah-langkahnya juga sama sebenarnya dalam siklus akuntansi untuk perusahaan dagang dengan langkah-langkah untuk perusahaan jasa. Namun kalau di perusahaan dagang ini memiliki akun dan ayat jurnal tambahan yang diperlukan dalam mencatat transaksi perdagangan. Nah, sebelum kita membahas kepada pencatatan transaksi dan ayat jurnal tambahannya, terlebih dahulu kita overview terkait dengan perusahaan jasa. Nah, ini untuk siklus operasi di perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa melakukan pemberian jasa kepada pelanggan, kemudian pelanggan akan membayar pendapatan jasa atau membayar atas jasa yang diberikan oleh perusahaan dengan dua cara, yaitu apabila secara kredit maka dicatatnya dalam piutang usaha. Namun jika diberikan secara tunai dia dicatat dalam bentuk kas. Nah, selanjutnya siklus operasi di perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini membeli persediaan. Maaf, ini salah ketik ya. Jadi perusahaan. Nah, kemudian persediaan dari oleh perusahaan ini dengan persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini dijual ke pelanggan akan melakukan pembayaran yang pas jika melakukan sesuatu yang disesuaikan. Jadi mau pembayaran selanjutnya dalam oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita membahas sistem persediaan. Nah, kenapa dalam perusahaan dagang tadi ada sistem persediaan? Karena perusahaan dagang sebelum menjual barang dagangannya kepada para pelanggan, dia akan menyetok atau membeli persediaan untuk barang jualannya, untuk barang dagangannya. Nah, makanya dalam perusahaan dagang dan dalam siklus akuntansi di perusahaan dagang perlu adanya sistem persediaan. Tujuannya untuk mengetahui apa yang tersedia untuk dijual dan apa yang telah terjual. Dengan demikian memudahkan perusahaan dagang untuk melakukan identifikasi terhadap barang dagangannya. Nah, dalam sistem persediaan ini ada dua sistem, yaitu sistem persediaan perpetual dan yang kedua sistem persediaan periodik. Sistem persediaan perpetual yang pertama, rincian catatan mengenai setiap pembelian dan penjualan persediaan disimpan. Sistem ini secara terus-menerus menunjukkan persediaan yang harus dimiliki untuk setiap jenis barangnya. Jadi dengan sistem perpetual ini kita akan mengetahui untuk jenis barang A terjual berapa, sisanya berapa. Untuk jenis barang B, kita kemarin membeli untuk persediaan berapa, sisa berapa sekarang, dan yang terjual berapa. Dengan demikian untuk mudah mengidentifikasi untuk persediaan dari masing-masing barang.
Nah, berdasarkan sistem perpetual ini, harga pokok penjualan ditentukan di setiap kali terjadi penjualan. Nah, keberhasilan dari Walmart sebagai contoh dari keberhasilan sistem persediaan perpetual. Mengapa Walmart bisa berhasil? Karena dia menggunakan sistem perpetual, yaitu tadi seperti yang saya jelaskan. Karena kemudahan dalam mengidentifikasi setiap barang-barang persediaan yang tersedia di gudang. Nah, dengan demikian, hal ini akan menjadikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan saham di perusahaan kita dengan sistem persediaan yang perpetual. Karena calon investor akan menilai bahwa sistem pengelolaan akuntansi di perusahaan kita itu sangat baik karena identifikasi dengan sistem perpetual lebih jelas dan lebih terstruktur. Jadi, hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk investor. Dengan demikian, sistem perpetual ini lebih banyak digunakan karena seiring perkembangan waktu, para perusahaan menganggap bahwa sistem persediaan perpetual ini adalah sistem yang terbaik karena akan terkoordinir untuk jenis persediaan barangnya dan terkomputerisasi secara baik sehingga jumlah barang itu mudah diidentifikasi, mudah diselidiki apabila terjadi miss antar jumlah fisik dan jumlah sesuai catatan itu mudah diidentifikasi untuk sistem persediaan perpetual ini. Nah, berikutnya yaitu mencatat pembelian barang dagangan. Ya, jadi ada dua jenis dalam mencatat pembelian barang dagangan. Yang pertama, pembelian secara tunai, kemudian pembelian secara kredit. Nah, untuk mencatat pembelian secara tunai yaitu persediaan barang dagang pada kas. Jadi, persediaan barang dagang meningkat, kemudian kas berkurang. Nah, kemudian untuk pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit ini berarti kita belum mengeluarkan uang secara tunai. Jadi masuk pada pencatatan utang usaha. Jadi persediaan barang meningkat, utang usaha juga meningkat. Nah, berikutnya terkait dengan retur pembelian. Nah, retur pembelian ini bisa saja terjadi karena mungkin pada saat kita melakukan pembelian dari pemasok untuk barang persediaan kita ada beberapa barang yang cacat atau rusak. Jadi kita melakukan retur pembelian kepada pemasok. Nah, untuk retur pembelian ini pencatatannya yaitu utang usaha pada persediaan barang dagang. Ini untuk retur pembelian secara kredit. Nah, ini untuk pencatatan secara kredit. Maksudnya gini, dulu ketika membeli kita secara kredit. Jadi ketika melakukan retur pembelian, maka utang usaha kita menjadi berkurang dan persediaan barang dagang juga berkurang. Namun sebaliknya, jika pembelian yang kita lakukan sebelumnya itu adalah secara tunai atau cash, jadi dia akan menambah kas kita karena kita akan memperoleh pengembalian uang juga. Jadi akan menambah kas kita. Jadi untuk pencatatannya, kas pada persediaan barang dagang. Jadi diingat-ingat ya dan hati-hati. Kita harus mengetahui dulu sebelumnya kita melakukan pembeliannya secara apa. Jadi ketika melakukan pencatatan untuk retur pembelian, kita harus menyesuaikan dengan pembelian yang sebelumnya. Kemudian berikutnya terkait dengan biaya pengiriman. Nah, untuk pembelian barang dagang, terutama barang dengan jumlah yang besar tentu membutuhkan biaya pengiriman. Nah, ini ada dua cara pencatatan. Yang pertama, jika ongkir ditanggung oleh pembeli.
ya ditanggung oleh pembeli, berarti kita yang membeli itu, maka pencatatannya adalah masuk pada persediaan barang dagang pada kas. Mengapa persediaan barang dagang? Karena ongkos kirim yang kita bayarkan itu menjadi tambahan biaya untuk persediaan barang dagangan kita, sehingga masuk pada akun persediaan barang dagang dan kas yang kita bayarkan berkurang karena kita melakukan pembayaran atau mengeluarkan uang. Kemudian jika ongkir ditanggung oleh penjual, maka pencatatannya adalah beban pengantaran terhadap kas. Nah, kemudian terkait dengan diskon pembelian. Nah, manfaat dari diskon pembelian ini, jadi diskon pembelian ini terkadang memang diberikan oleh pemasok untuk kita sebagai pembeli. Nah, manfaatnya yaitu untuk bagi pembeli dapat menghemat uang yang harus dibayarkan. Nah, sedangkan bagi penjual untuk dapat mempersingkat siklus operasi. Jadi tujuannya untuk penjual agar proses piutangnya itu menjadi lancar, jadi dia memberikan diskon. Sedangkan untuk pembeli, jika dia bisa membayar sebelum jatuh tempo atau sebelum melewati jatuh tempo, dia akan menghemat uangnya karena mendapatkan diskon. Nah, jika diskon diambil, pencatatannya adalah utang usaha pada kas dan persediaan barang dagang. Jadi utang usahanya berkurang karena dari diskon yang diambil tadi. Dan kasnya juga berkurang karena jika diskonnya tidak diambil, maka pencatatannya adalah utang usaha pada kas. Namun pada umumnya atau sebagian besar para pembeli akan mengambil diskon tersebut. Kemudian terkait dengan mencatat penjualan barang dagang. Nah, tadi kan kita sebagai perusahaan membeli barang persediaan atau membeli barang untuk persediaan sebelum dijual yang disimpan di gudang. Nah, setelah itu kita melakukan proses penjualan barang dagangan yang sudah kita beli. Nah, itu juga ada untuk mencatatnya. Nah, yang pertama kita membahas terkait penjualan barang dagang. Nah, penjualan barang dagangan ini juga bisa dilakukan secara tunai dan kredit. Nah, jadi ada dua ayat jurnalnya. Yang pertama, jika penjualan secara tunai, maka pencatatannya adalah kas pada penjualan. Kemudian untuk ayat jurnal keduanya, harga pokok penjualan pada persediaan. Jadi untuk transaksi penjualan barang dagang ini ada dua ayat jurnal yang harus kalian catat. Nah, begitu pula sebaliknya dengan penjualan secara kredit. Yang pertama ayat jurnal yang harus dicatat adalah piutang usaha pada penjualan. Nah, karena kita menjualnya secara kredit, maka akan menambah piutang usaha kita pada penjualan. Kemudian ayat jurnal yang kedua adalah harga pokok penjualan pada persediaan. Jadi sekali lagi diingat-ingat ya, ketika melakukan penjualan barang dagangan, kita akan melakukan dua pencatatan jurnal, yaitu baik secara tunai atau kredit, yaitu seperti yang dijelaskan pada slide ini. Kemudian retur penjualan. Nah, tentu barang yang kita jual juga tidak selamanya dalam kondisi yang baik-baik saja, atau mungkin ketika dalam perjalanan terjadi kerusakan, maka kita juga memberikan fasilitas retur penjualan. Nah, karena ada retur penjualan, maka kita juga perlu mencatatnya.
Yang pertama adalah menambah akun retur dan potongan penjualan pada piutang usaha, di mana retur dan potongan penjualan kita akan bertambah. Kemudian piutang usaha karena sebelumnya membeli karena sebelumnya kita menjual secara kredit, maka piutang usahanya juga menjadi berkurang. Kemudian yang kedua adalah menambah akun persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Nah ini ya, ini untuk pencatatan retur penjualan. Ini karena penjualan yang dilakukan sebelumnya secara kredit seperti ini. Namun jika penjualan dilakukan secara tunai atau cash, maka retur dan potongan penjualan pada kas. Kemudian persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan nanti terkait ini. Nah, kemudian diskon penjualan. Nah, penjual ini juga biasanya menawarkan diskon tunai kepada pelanggan apabila melakukan pembayaran saldo terutang secara tepat waktu. Jadi untuk memberikan daya tarik kepada pelanggannya akan membayar utang-utangnya itu tidak melewati jatuh tempo. Jadi mereka membayar utang-utangnya tepat waktu. Nah, ini untuk akun pencatatannya adalah retur dan potongan pembelian, kemudian diskon penjualan pada piutang usaha. Nah, jadi ini dua akun ini, retur dan potongan pembelian, kemudian diskon penjualan sebelah debit pada piutang usaha sebelah kredit. Namun jika diskonnya tidak diambil, maka pencatatannya adalah kas pada piutang usaha dengan jumlah yang sama sesuai dengan tanggal penagihan. Nah, setelah kita membahas tentang pencatatan untuk pembelian dan penjualan pada perusahaan dagang dengan sistem perpetual, berikutnya kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang umumnya sama seperti halnya perusahaan jasa. Namun pada perusahaan dagang yang menggunakan sistem perpetual membutuhkan satu ayat jurnal penyesuaian tambahan agar catatannya sesuai dengan persediaan aktual atau sebenarnya, atau sesuai dengan persediaan yang dimiliki. Alasannya adalah pada akhir setiap periode, perusahaan dagang yang menggunakan sistem perpetual ini akan melakukan perhitungan fisik barang yang dimiliki. Nah, tujuannya untuk pengendalian atau untuk mengidentifikasi tadi. Jadi saldo persediaan barang dagangan perusahaan yang belum disesuaikan umumnya tidak sesuai dengan jumlah aktual persediaan yang dimiliki pada akhir tahun. Sehingga catatan persediaannya menjadi kurang tepat. Dengan demikian perlu kita untuk melakukan ayat jurnal penyesuaian. Nah ini langsung ke contoh ya. Misal Toko Jaya melaporkan saldo persediaan barang dagang yang belum disesuaikan sebesar 40.500. Kemudian melakukan perhitungan fisik Toko Jaya menentukan bahwa persediaan barang dagang aktual yang dimiliki di akhir tahun hanya 40.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah harga pokok penjualan 500 pada persediaan barang dagang 500. Nah, jadi tujuan dari ayat jurnal penyesuaian ini untuk menyesuaikan dari catatan terhadap catatan secara akuntansi dengan catatan secara fisik.
Nah, berikutnya untuk ayat jurnal penutup juga sama dengan perusahaan jasa. Kemudian untuk laporan rugi labanya, laporan ekuitas juga tidak jauh berbeda. Jadi saya harap teman-teman mempelajarinya sendiri. Nah, kemudian saya harapkan meskipun saya tidak memberikan tugas secara langsung, atau teman-teman juga bisa mencoba untuk latihan soal dari buku ataupun dari sumber manapun. Jadi saya harapkan pemahaman kalian tidak sebatas dari penjelasan saya, tapi juga harus teman-teman sertai dari mempelajari sendiri, baik itu dari e-book ataupun dari jurnal penelitian ataupun dari sumber lainnya, boleh, terserah. Nah, jadi demikian ya penjelasan secara sekilas terkait dengan akuntansi di perusahaan dagang. Untuk berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut di Google Classroom terkait mekanisme pertemuan